Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat, cerdas, ceria. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke teman-teman, saya akan desiminasi. Desiminasi itu adalah penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang saya dapatkan dari BPGB. Desiminasi budaya positif. Teman-teman tahu nggak budaya positif itu apa? Budaya positif. Budaya positif itu adalah pembiasaan positif yang kita lakukan setiap hari di sekolah. Apa saja contohnya misalnya? Ketika anak baru datang, kita awali dengan salam. Selain salam, sapa dengan senyuman, kemudian salim. Selain itu, budaya apa lagi yang kita budayakan di sekolah? Membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Saling menolong. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Banyak sekali budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Nah, mengenai budaya positif itu juga erat kaitannya dengan kata disiplin. Disiplin yang dengan ketahui apa? Disiplin sebelumnya yang disiplin. Kita itu harus disiplin. Nah, disiplin itu apa? Disiplin itu taat ya. Selain itu, patuh. Nah, itu yang kita ketahui sebelumnya. Kalau disiplin itu adalah artinya taat atau patuh. Tapi menurut Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Karena anak-anak belajar di sekolah itu artinya belajar. Tapi lain halnya dengan budaya kita, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin tepat waktu, kalau terlambat mendapatkan hukuman. Disiplin apa lagi? Memakai pakaian harus sesuai seragam. Kalau tidak nanti akan mendapatkan hukuman. Memakai sepatu harus yang berwarna hitam. Kalau tidak berwarna hitam akan mendapatkan hukuman. Jadi lebih cenderung kepada ketidaknyamanan. Tapi menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin itu artinya merdeka. Disiplin yang kuat itu adalah dirinya sendiri yang mewajibkan. Saya melakukan kebaikan ini karena memang kesadarannya diri sendiri, bukan karena peraturan atau bukan karena orang lain. Tapi bagaimana ketika pribadi atau orang itu tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, maka dibuatkanlah aturan. Nah, ini ada hubungannya dengan disiplin tadi, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita itu hidup dihukum dengan penghargaan atau karena motivasi. Motivasi itu adalah dorongan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama memang untuk agar tidak mendapatkan hukuman tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita ini patuhi ada peraturan, kita harus tepat waktu dan hanya jam 7. Kita sebagai pendidik ya harus datang jam 7. Kalau tidak datang jam 7 nanti gajinya dipotong atau lagi nanti dapatkan hukuman. Hukumannya seperti apa? Pernah mendapatkan hukuman karena telat untuk datang mengajar? Belum pernah. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya saya nanti akan mendapatkan pujian. Nah, saya harus tepat waktu. Itu motivasi yang kedua. Kalau yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, ingat dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Datang tepat waktu,
Dengan nilai yang dia yakini, dengan saya, dengan tepat waktu, maka saya menjadi contoh untuk orang lain. Saya tidak merugikan orang lain. Jadi motivasi itu yang ada di dalam dirinya. Bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan, tapi karena memang meyakini saya datang tepat waktu karena saya menghargai waktu, saya ingin menjadi orang jujur, dan saya ingin menjadi orang yang dicontoh orang lain melakukan kebaikan. Nah, terkait dengan hukuman. Hukuman tidak hanya untuk mengajar tapi untuk peserta didik, untuk murid kita. Ketika kita memberikan hukuman, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Hukuman itu tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Muridnya datang telat, hei kamu telat, ayo sana bersihkan WC, seperti itu. Atau copot sepatumu, itu adalah hukuman. Tapi berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, tapi anaknya masih merasa nyaman karena dia tidak merasa hukuman, mengganti dari apa yang dia lakukan. Misalnya anak menumpahkan air, kemudian kita berikan dia alat lap, kemudian dia mengusap bekas tumpahan airnya itu sendiri. Itu juga konsekuensi. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman, karena tidak menyakitkan dirinya sendiri. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak nyaman untuk anak murid dalam waktu jangka panjang. Ada korban, mendapatkan keadilan, dan anak murid tersakiti. Kalau restitusi merupakan pilihan. Restitusi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita berada di kontrol yang mana? Coba kita bedakan di sini. Nah, kita di sekolah harus membudayakan budaya positif. Itu bukan hanya perbuatan tapi kata-kata. Kita tidak usah mengatakan kata dilarang, jangan, tidak boleh. Kita hindari kata-kata itu. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Ada anak-anak berlari, kita tidak mengatakan jangan berlari, tapi apa yang kita katakan? Jalanlah pelan-pelan. Kita ubah begitu. Ada anak membuang sampah sembarangan, kita tidak mengatakan tidak boleh, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ubah kalimat positifnya menjadi membuang sampah di tempatnya. Itu nanti membuat kotor. Jadi kita ubah kalimat negatif dilarang, tidak boleh menjadi kalimat positif. Nah, itu yang mempengaruhi adalah kontrol. Siapa yang bisa mengontrol? Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Coba kita bermain menggenggam tangan. Nah, semuanya menggenggam tangannya. Bayangkan yang di dalam genggaman itu adalah sesuatu yang berharga. Misalnya adalah emas seharga 1 miliar atau 1 triliun. Ya. Ketika ada orang yang ingin membuka genggaman itu, coba apakah buas ini? Ya, karena ini sesuatu yang berharga. Nah, apa buas mempertahankan untuk tidak dibuka? Siapa yang memegang kontrolnya? Ya, yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Sama seperti itu, kita melakukan kebaikan dan keburukan itu kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Nah, ini contoh tindakan dulu. Coba teman-teman bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, boleh diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker di sekolah, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, berjemur di lapangan karena ngobrol dengan teman, boleh diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah, hukuman ya teman-teman yang sudah bisa dibedakan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya lagi berdiri di depan kelas dan mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan tumpahan air minum karena tersenggol saat belajar, kehilangan 10 menit istirahat karena terlambat datang dan mengerjakan tugas, itu adalah konsekuensi. Karena apa? Karena dia 10 menit telat ketinggalan tapi dia untuk mengerjakan tugas. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-temanku semua. Hari ini kita akan kita belajar bersama bagaimana cara membangun budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama kita merubah paradigma dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Maksudnya teori kontrol di sini adalah anak-anak itu kita belajar untuk disiplin di mana memberikan keyakinan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang benar. Misalnya kita mendisiplinkan mengenai membuang sampah di tempatnya. Jadi mereka secara meyakini dalam hatinya kalau memang sampah itu kotor, sampah itu membuat penyakit. Nah, itu yang kita tanamkan. Dari hanya sekedar mengetahui, tapi mereka bisa mengontrol dirinya sendiri dan memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Seperti itu. Makna kata disiplin. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tapi itu tidak sama saja. Kita tidak cukup hanya menjadi penguasa mendisiplinkan orang lain dan peraturan. Demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Jadi ketika mereka melakukan kedisiplinan yang mereka lakukan itu mereka secara sadar dan mereka merasa bebas tanpa tekanan dari siapapun. Karena disiplin itu sendiri membuat seseorang untuk menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dan disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan apa saja itu berada pada profil pelajar Pancasila yang pertama. Bisa kita bernyanyi dulu? Bisa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. 6 elemen Pancasila yang memang kita harus tanamkan ke anak. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, beriman dan bertakwa. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu juga toleransi, rasa hormat,
menghargai, antusias, simpati, empati, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, kejujuran. Nah, itu juga kita harus tanamkan ke anak-anak. Nah, ada beberapa teori, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Selama ini apa yang kita lakukan ke anak-anak, apakah sudah betul dengan teori restitusi ataukah hanya memberikan mereka hukuman ataukah penghargaan? Nah, 3, motivasi perilaku manusia. Manusia itu memiliki perilaku karena satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadikan orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, bisa dibuka di situ apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti dan perilakunya pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, sesuatu yang terjadi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Kalau dalam restitusi, kita itu sebagai guru adalah manajer. Manajer dalam artian ketika ada anak bersalah itu tidak apa-apa, karena memang proses dalam belajar itu anak melakukan kesalahan. Tapi ketika kita menggunakan seketika restitusi, kita tidak fokus pada kesalahan anak, tapi bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Misalnya ada anak untuk membuang sampah sembarangan. Kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita menanyakan terlebih dahulu apa tujuannya dia membuang sampah sembarangan. Kenapa harus dibuang? Contohnya seperti Novan, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Nah, kita ketahui dulu, selidiki dulu apa yang jadi motif dari apa yang dia lakukan. Kemudian kita menanyakan lagi apa yang sebaiknya kamu lakukan agar tidak terjadi kotor di kelasnya. Nah, nanti dia kalau menjawab tidak boleh buang sampah, Bu. Nah, berarti dia secara tidak langsung akan menyadari bahwa kalau dia melakukan kesalahan. Jadi kita tidak fokus pada kesalahan anak, tapi fokus bagaimana cara memperbaikinya, dan dia meyakini kalau itu memang hal yang benar. Nah, ini hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi kita bisa bedakan di sini ada kalimat negatif, netral, dan positif. Kalimat negatif, awas kalau nanti dilakukan lagi ya, awas kamu. Nah, itu kalimat negatif. Nah, untuk kalimat positif yang kita lakukan, apa hal ini yang sesungguhnya yang kamu inginkan? Nah, kita bisa mengganti dengan kalimat seperti itu. Jangan lari-lari. Itu kalimat yang negatif. Kita menggantinya dengan kalimat yang positif. Berjalanlah yang benar. Kalau netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Ya. Kalau netralnya itu berarti dia melakukan dalam konsekuensi. Misalnya begini, anak itu menjatuhkan air di meja. Kemudian kita tidak menyuruh anak untuk, nah kita begini, kamu sudah menumpahkan air, bagaimana? Bu, saya mau membersihkannya dengan lap. Itu konsekuensi yang dia lakukan. Nah, kita menanyakan terlebih dahulu dengan kalimat yang seperti itu. Untuk netralnya begitu. Jadi kita tidak menyalahkan anak, kamu sudah menumpahkan air. Nah, itu kan kalimat yang negatif. Kalimat netralnya, kamu sudah menumpahkan air. Yang basah apa yang harus kamu lakukan? Ya, yang basah apa kamu lakukan? Jadi sudah dia mencoba untuk mengontrol dirinya dengan penguatan yang positif. Nah, ini bisa dibuka lagi yang ada tindakan guru.
kita bisa bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker di sekolah. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan karena ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air minum karena tersenggol saat belajar. Kehilangan 10 menit istirahat karena terlambat dan mengerjakan tugas. Push up karena tidak menggunakan masker. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Mengganti makanan temannya yang telah dimakan tanpa izin. Tidak diizinkan bermain karena bertengkar dengan teman. Ya, jadi kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk mengenai restitusi, itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi posisi kita sebagai guru adalah 5 posisi kontrolnya. Kita sebagai penghukum, kita membuat anak untuk merasa bersalah. Kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai yang paling baik ini yang mana? Kita berada di posisi mana ini? Di penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Kita di posisi manajer. Dan anak merasa nyaman di sekolah. Nah ini. Teman-teman, tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Semuanya ulang lagi, tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Ya, hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa? Peraturan yang ada di dalam kelas yang harus dipatuhi. Apa saja? Ya, Bu Guru bagi kertasnya. Nanti Bu Guru bantu untuk menulisnya. Bu Guru bagi satu-satu. Nanti setelah Bu Guru bantu menulisnya, nanti bisa ditempelkan di depan. Dipegang dulu. Guru bagi kertasnya. Sudah diangkat semua? Ya.
sebelah sini. Ditempelkan. Ya. Eh. Menempelnya di kertas yang warna kuning. Setelah menempel boleh kembali ke tempatnya. Anak menangis yuk. Tidak boleh menangis. Tidak boleh Nih, tidak boleh teriak. Tidak boleh membuang sampah. Tidak ngumpul. Tidak makan. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh tidur. Nah, ini tadi peraturan kelas yang sudah kamu buat. Sekarang kita membuat keyakinan ke kelas. Tidak boleh makan. Tidak boleh tidur. Tidak boleh terlambat. Itu artinya anak-anak harus apa? Disiplin. Tirukan Bu Guru. Disiplin. 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 Tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengganggu teman, ya, tidak boleh mencubit, tidak boleh tendang-tendang. Itu anak-anak artinya apa sayang? Saling menyayangi. Tirukan Bu Guru. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Tirukan yang keras. Saling menyayangi. Lebih keras. Saling menyayangi. Nah, yang kedua saling menyayangi. Terus apa lagi? Nih, tidak boleh misuh tadinya. Tidak boleh berkata jorok. Berkata yang sopan. Nah, itu artinya bagaimana? Sopan santun. Ayo semuanya sopan santun. Semuanya lebih keras. Sopan santun. Yang keempat, tadi anak tidak boleh apa nak? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampahnya di mana? Di tempat sampah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahayu, teman dari Bu Siti Khotijah di TK Islam Bagussalam, mau memberikan pendapat setelah mengikuti desiminasi kemarin hari. Pendapat saya, desiminasi kemarin membuat semangat saya lebih tergugah untuk mendidik anak-anak menjadi lebih baik sebagai posisi kontrol kepada anak-anak. Semoga kita selalu berada di posisi manajer, bukan sebagai penghukum atau membuat anak merasa bersalah. Dan dalam menyelesaikan masalah, semoga kita selalu bisa mengimplementasikan pola segitiga restitusi. Sekian pendapat dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan keras, saya akan melakukannya.